Hi Juices Learners, welcome back to Juice in Translation YouTube channel. Kamu pernah merasa begini nggak? Ketika kalian mau ngomong dan kalian mau bilang bahwa ada sesuatu di tempat tertentu, atau ada ini nggak gitu, atau aku mau bilang nih ada orang tuh nungguin kamu kayak gitu. Nah, gimana cara ngomongnya dalam bahasa Inggris? Kali ini kita akan membahas seluruh konteks dalam penggunaan ekspresi ada sesuatu, adanya sesuatu. Oke ya. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika kita mau menunjukkan adanya sesuatu benda atau orang, kita bisa gunakan sederhananya frase there, lalu kemudian be verb, lalu kemudian diikuti oleh subjeknya. Nah, be verb dalam frase ini, berbeda tergantung konteks yang ingin dibentuk. Nah, kita akan membahas secara rinci agar kalian bisa memahami dan menggunakannya dengan benar. Oke, kita akan langsung saja mulai dari yang pertama, bentuk dasar penggunaan frase there, lalu kemudian be verb diikuti subjeknya. Bentuk dasar dari penggunaan frase there dan be verb sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Ada seorang gadis di sudut ruangan. Ada 4 minggu dalam 1 bulan. Nah, bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi seperti berikut. There is a girl at the corner of the room. Or, there are 4 weeks in a month. Oke, nah catatannya adalah penggunaan be verb ini di atas seperti is dan are disesuaikan dengan subjek yang mau kita sebutkan, apakah tunggal atau jamak. Pada contoh there is a girl, nah bukan there-nya sebagai subjek, tetapi a girl. So, there is a girl ini hanya seorang gadis yang satu aja, maka kita gunakan is. There is a girl at the corner of the room. There are 4 weeks. Nah, 4 weeks ada 4 minggu, maka kita gunakan are. Oke ya. Nah, setidaknya ada beberapa konteks yang bisa dipakai saat menggunakan ekspresi frase keberadaan sesuatu. Daftar sekarang juga program fundamental dari Juicing Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Yang pertama adalah present time untuk singular subject atau untuk subjek yang tunggal. There is. Perhatikan contoh berikut ini. There is an old woman in the room. Ada seorang wanita tua di ruangan. There is an old woman in the room. Atau there is not any football match today. Tidak ada pertandingan sepak bola hari ini. Atau kalau semisal kamu bertanya, is there any student at library? Apakah ada murid di perpustakaan? Kayak gitu. Atau pertanyaan yang menggunakan question word, itu juga bisa. How much fruit is there in the fridge? Ada berapa banyak buah di kulkas? Kayak gitu. Oke ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan there are, yaitu present time untuk subjek yang plural atau jamak. Perhatikan contoh berikut. There are few good novels in my house. There are few good novels in my house. Ada sedikit novel bagus di rumahku. Nah, few good novels ini subjek dan banyak. Oke, maka kita gunakan are. Contoh berikutnya, there are not many shirts in my wardrobe. Tidak ada banyak kemeja di lemariku. Untuk pertanyaannya sama saja. Are there any injured players? Apakah ada pemain yang cedera? Lalu kemudian untuk question word-nya juga bisa. How many students are there in your class? Ada berapa banyak murid di kelasmu? Oke ya, jadi penggunaan present times menunjukkan tempat atau eksistensi sesuatu, kita hanya tinggal pilih penggunaannya apakah menggunakan is atau are. Lalu kemudian selanjutnya untuk past tense. Oke, there was. Nah, ini past time untuk subjek yang tunggal. Nah, untuk ini kita merujuk pada waktu yang kejadiannya lampau. Dan jangan sampai keliru ya, ini tuh sama dengan frase there is. Bedanya hanya waktu saja, jadi kita ganti is menjadi was. Contohnya begini, untuk konteks yang sekarang, there is an old woman in the room. Ada seorang wanita tua di ruangan, sekarang. Lalu kemudian untuk lampaunya, there was an old woman in the room last night. Ada seorang wanita tua di ruangan tadi malam.
Kayak gitu. Contoh yang lain. There is not any football match today. Tidak ada pertandingan sepak bola hari ini. Lalu, there not, there wasn't any football match yesterday. Tidak ada pertandingan sepak bola kemarin. Clear ya? Contoh yang lain deh. Untuk yang kalimat present, pertanyaan, misal contohnya begini. Is there any student at library? Apakah ada murid di perpustakaan? Nah, untuk konteks past time, kita gunakan was there any student at library when you locked out the door? Was there any student at library when you locked up the door? Apakah ada murid di perpustakaan waktu kamu kunci pintunya tadi? Nah, gitu. Atau kamu bisa gunakan question word juga. Contohnya yang present, how much fruit is there in the fridge? Ada berapa banyak buah di kulkas? Atau untuk yang past times, how much fruit was there in the fridge yesterday? Ada berapa banyak buah di kulkas kemarin? Oke ya, clear. Lalu kemudian selanjutnya, there were. Nah, ini sama saja untuk there were, ini untuk past times sebagai pengganti are. Oke, jadi subjeknya adalah jamak. Oke, sama. Contohnya begini. There are few good novels in my house. Konteksnya sekarang ada sedikit novel bagus di rumahku. Sedangkan untuk yang lampau, there were few good novels in my house before I bought some more. Ada sedikit novel bagus di rumahku sebelum aku membeli beberapa yang lebih banyak. Gitu. Contoh yang lain. Negation. There are not many shirts in my wardrobe. Konteksnya present. Tidak ada banyak kemeja di lemariku sekarang. Tapi kalau misal konteksnya merujuk ke masa lampau, there weren't not many shirts in my wardrobe after I sold most. Ada sedikit kemeja di lemariku setelah aku menjual kebanyakan. Lalu kemudian selanjutnya, untuk pertanyaan, kamu bisa gunakan ini. Are there any injured players? Are there any injured players? Apakah ada para pemain yang cedera? Tapi untuk yang past times, kamu bisa gunakan were there any injured players at the last match? Apakah ada para pemain yang cedera di pertandingan terakhir? Nah, kalau menggunakan misalkan question word, kamu bisa gunakan how many, for example. How many students are there in your class? Ada berapa banyak murid di kelasmu? Lalu yang untuk past times, how many students were there in your class last year? So, ada berapa banyak murid di kelasmu tahun lalu? Nah, itu penggunaan dari konteks there dalam past times. Nah, sekarang ada juga loh konteks yang bilang sudah ada. Oh, gimana nih? Oke, kamu bisa bilang there has been atau there have been. Oke, jadi konteksnya kalau misalnya kita pakai there has been, itu merujuk kepada subjek yang tunggal. Tapi kalau there have been, merujuk pada subjek yang jamak. Nah, ketika kita mau bilang sudah ada, coba contohnya berikut ini. There's been an accident at the crossroad 5 kilometers from here. Sudah ada sebuah kecelakaan di persimpangan jalan 5 km dari sini. Gitu. Atau contohnya, there has not been a purchase today. Belum ada pembelian hari ini. Has there been any transaction so far? Sudah ada transaksi sejauh ini? Nah, ini beda. Oke ya. Konteksnya adalah sudah atau belum. Lalu kemudian selanjutnya, there have been many students. Nah, karena di sini many students, maka kita gunakan have been. There have been many students in front of the gate. Sudah ada banyak murid di depan gerbang. Atau untuk yang negation, kamu bisa bilang, there have not been registrants in the form so far. Belum ada banyak pendaftar di formulir sejauh ini. Gitu. Lalu kemudian, kalau misal kita mau bilang akan ada, oke, kita bisa gunakan there will be. Oke, ini untuk waktu yang mendatang. Contohnya begini, there will be a lot of demonstrators on the street. Akan ada banyak pendemo di jalan. Atau kamu juga biasa bilang, there will be a farewell party at campus. Akan ada pesta perpisahan di kampus. Kamu juga bisa bilang begini, there will not be atau there won't be any meeting today. Tidak akan ada rapat hari ini. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan, do you think there will be some rain in the afternoon? Apakah kamu kira akan ada hujan siang ini? Nah, gitu. Oke ya. Nah, maka dengan begini, Jusin udah berikan kalian semua konteks dalam ekspresi ada atau enggak.
Sehingga ini bisa membantu kalian, sehingga bahasa Inggris kalian lebih mengacu pada konteks daripada hanya sebatas menghafal. Coba kalian praktekkan, dan apabila kalian ingin cek pemahaman kalian, klik aja link di bawah untuk latihan soalnya. Okay? See you international and sociable people. By then, dah. Ya.